Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya saya Putri Maulinda Izatuljana dan teman saya Muhammad Syahrul Sukma Prayitno. Kami adalah mahasiswa ilmu tanah dan di sini kami ingin sedikit sharing mengenai pemanfaatan teknologi AI khususnya drone dalam revolusi pengelolaan lahan pertanian. Baik, mungkin langsung saja. Jadi yang pertama yaitu pengenalan mengenai apa sih itu drone. Jadi di Indonesia ini sudah cukup lama penggunaan drone, namun dalam bidang konstruksi, migas, dan tambang. Kedepannya teknologi drone ini akan mulai difokuskan oleh pemerintah di sektor pertanian untuk kebutuhan penyemprotan atau sprayer dan pemetaan. Di Indonesia sendiri sudah 80% tingkat penggunaan drone di Indonesia. Karena pada yang sudah dilakukan itu hanya di bidang konstruksi, migas, dan juga tambang. Namun, makin ke sini kita semakin sering melihat kalau penggunaan drone itu juga sudah mulai diterapkan di bidang-bidang pertanian. Contohnya pada penyemprotan pupuk atau pestisida atau mungkin hanya sekedar monitoring lahan milik warga atau milik petani. Apalagi kalau lahan dari milik petani itu sendiri itu udah tergolong lahannya cukup luas. Selanjutnya yaitu apa aja sih pemanfaatan drone di Indonesia? Jadi yang pertama itu ada monitoring. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, drone yang dilengkapi dengan AI dapat melakukan pemantauan tanaman secara real time dengan menggunakan kamera multispektral dan sensor lainnya. Jadi untuk penggunaan drone untuk monitoring ini sangat menghemat tenaga kerja dan juga sangat efektif karena dari petani sendiri tidak perlu harus apalagi petani yang cakupan lahannya itu cukup luas sehingga tidak tidak membuat capek atau harus berkeliling dari lahan yang satu ke lahan yang lainnya, seperti itu. Namun untuk penggunaan drone ini sendiri, tidak semua petani di Indonesia itu sudah bisa mengoperasikannya, karena dapat kita ketahui sendiri bahwa mayoritas petani kita di Indonesia ini sudah cukup umur seperti itu. Selanjutnya itu ada pemetaan. Penggunaan teknologi drone dalam pembuatan peta membutuhkan biaya yang relatif rendah, waktu relatif cepat, dan aman dalam berbagai kondisi cuaca. Dalam penggunaan teknologi pemetaan ini, jadi drone ini sering digunakan khususnya dalam pemetaan mungkin untuk mengetahui bagaimana sih kondisi lahan itu sendiri, apakah bisa dipetakan lahan ini untuk komoditas tertentu, mungkin lahan sebelah sini untuk komoditas horti atau lahan sebelah sini untuk komoditas pangan, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan drone pada sektor agrikultur. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya dan bahan kimia, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan negatif yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berlebihan. Dengan teknologi ini, petani dapat memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan jumlah pupuk dan pestisida yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi drone sprayer itu dipetakan menjadi dua, yaitu digunakan oleh petani sebagai penyemprotan pupuk atau pemetaan tanaman dan juga digunakan pemerintah daerah untuk pemetaan wilayah untuk mengetahui bagaimana sih wilayah-wilayah yang mungkin kondisinya perlu diperbaiki atau sebagainya. Untuk penggunaan drone pada sektor pertanian yaitu biasanya digunakan untuk penyemprotan pupuk. Jadi untuk penyemprotan pupuk ini sehingga pada penyemprotan pupuk di lahan-lahan petani itu bisa diperkirakan dan juga tidak berlebih. Karena pada penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu juga memiliki dampak
yang negatif bagi keberlanjutan kesehatan tanah itu sendiri. Selanjutnya yaitu jadi untuk penggunaan drone sprayer ini ada yang digunakan oleh petani individu, ada juga oleh kelompok petani atau kelompok tani. Selanjutnya ada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Untuk petani individu ini tidak sering kita jumpai karena untuk pembelian drone itu sendiri juga memiliki harga yang lumayan mahal ya, teman-teman. Untuk pengoperasiannya juga tidak semua petani bisa, kecuali mungkin petaninya sudah ada, mungkin petani milenial atau enggak mungkin usianya masih terpaut, masih muda. Untuk kelompok petani, nah ini sering kita jumpai. Jadi kepemilikan drone sprayer itu sendiri itu atas nama kelompok tani, sehingga dalam penggunaannya nanti akan sistem sewa atau enggak gitu sistem giliran. Selanjutnya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Nah, ini juga sering kita jumpai. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, apalagi mungkin perusahaannya dalam skala yang besar, tentunya untuk monitoring lahan, untuk penyemprotannya akan memilih menggunakan drone sprayer karena ya lebih efektif dan juga lebih cepat dalam pengoperasiannya. Nah, untuk selanjutnya penggunaan drone untuk manajemen lahan agrikultur praktis. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi pemetaan menggunakan drone sangat potensial dan sesuai dengan karakter topografis dan geografis di Indonesia. Contohnya itu ada perencanaan irigasi. Karena mungkin bentuk topografi atau enggak geografis di Indonesia itu sangat curam, mungkin ada mungkin yang teras sering juga, sehingga petani kalau mau monitoring atau merencanakan irigasinya juga sangat membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi untuk perencanaan irigasi ini sangat bisa dilakukan dengan drone. Selanjutnya ada resiko erosi. Ini juga tidak jauh beda dengan proses monitoring. Sehingga petani juga dapat memperkirakan, misal lahannya ini, lahan saya yang sebelah sini udah mulai kelihatannya memiliki potensi untuk erosi. Nah, sehingga petani itu bisa melakukan upaya untuk mencegah adanya erosi tersebut sehingga meminimalisir adanya kerugian. Selanjutnya waktu penanaman. Untuk waktu penanaman ini eh, bisa dihubungkan dengan mungkin kalau lahannya luas itu bisa dilihat dengan wow ternyata tanaman saya udah mau panen sehingga untuk monitoringnya untuk waktu penanaman saya bisa memperkirakan sekitar 2 minggu lagi atau mungkin 1 bulan lagi seperti itu. Untuk kebutuhan pupuk juga menyesuaikan dengan kondisi tanaman dari petani itu sendiri. Mungkin untuk prosesnya sehingga lahan itu dimonitoring terlebih dahulu kondisinya bagaimana, mungkin ada cekaman hama atau tidak, atau mungkin ada ciri-ciri kekurangan unsur hara atau bagaimana, sehingga kebutuhan pupuknya juga akan menyesuaikan dengan kondisi tanaman itu sendiri. Selanjutnya untuk pengumpulan data dan prediksi panen akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Syahrul. Kepada teman saya persilahkan. Pengumpulan data dan prediksi panen. Untuk pengumpulannya yaitu yang harus kita melihat yaitu pada jumlah hasil panen. Kemudian yang kedua yaitu waktu panen. Kemudian Mbak, kamera aku dulu. Pengumpulan data dan prediksi panen. Untuk pengumpulan data yang pertama yaitu kita mengumpulkan jumlah hasil panen. Di mana jumlah hasil panen itu yang bersifat
kayak 1 hektar begitu. Kemudian untuk waktunya jangka waktu panen, kayak waktu panennya di waktu kapan gitu. Kemudian juga strategi panen yang dapat dilakukan. Kemudian identifikasi kendala. Untuk identifikasi kendala sendiri yaitu kayak mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada lahan tersebut. Kemudian ada algoritma AI memproses data seperti pertumbuhan tanaman, cuaca, dan kondisi tanah, dan memberikan rekomendasi yang membantu petani dalam perencanaan dan pengelolaan lahan yang lebih baik. Next, Mbak. Kemudian ada keuntungan ekonomi dan lingkungan. Untuk keuntungannya yaitu lebih efisien, kemudian biaya terjangkau, kemudian mudah pengoperasian. Pemanfaatan drone berteknologi AI dalam pertanian membawa keuntungan ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan hasil panen. Petani dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan. Next. Kemudian tantangan masa depan. Meskipun manfaatnya banyak, adopsi teknologi drone di pertanian masih menghadapi beberapa tantangan. Biaya awal yang tinggi dan kebutuhan akan pelatihan khusus untuk mengoperasikan drone dan memahami data yang dihasilkan merupakan hambatan utama. Kemudian terdapat hambatan-hambatan yang lain yaitu dengan adanya penggunaan drone yang harus diperhatikan lagi di saat tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan drone. Contohnya di dekat bandara. Lanjut. Nah, kesimpulan untuk pemanfaatan teknologi AI dalam drone telah merevolusi cara pengelolaan lahan pertanian dari monitoring kesehatan tanaman hingga penyemprotan presisi dan prediksi panen. Drone memberikan alat yang kuat bagi petani untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Meskipun masih ada tantangan masa depan, menunjukkan potensi besar untuk penerapan teknologi ini dalam mencapai pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Dengan terus berkembangnya teknologi ini dapat mengharapkan inovasi yang lebih canggih yang akan mendukung pertanian global di masa depan. Next. Udah. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu sedikit presentasi dari saya dan juga teman saya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau mungkin ketidakjelasan dalam penyampaian. Kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.